Oke, halo guys and welcome back to my channel Girodime. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin untuk pembahasan light novel Tensei Shitara Slam Data Ken untuk volume 9. Nah, di part sebelumnya kita udah bahas mengenai pertempuran atau turnamen juara Tempest untuk battle ronde pertama antara Gouser melawan Messer. Nah, di sini di part yang ketujuh ini kita bakal ngelanjutin untuk battle atau babak kedua atau round 2-nya guys. Dan entah nanti kita bakal sampai ronde berapa, tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja cus kita ke videonya. Nah, babak kedua dimulai. Pertarungan itu antara pahlawan terpilih Masayuki dan Crescent Wolf Jinrai. Tapi seperti yang saya harapkan, Masayuki menang tanpa perlawanan. Keduanya hanya berjabat tangan di tengah panggung. Setelah melihat ini, orang-orang tidak hanya bertepuk tangan, tapi bahkan bersorak keras. Aku tidak bisa memahaminya, itu hanya jabat tangan. Bagaimana bisa kerumunan semua kacau seperti itu? Nah, di sini battle ronde kedua itu antara pahlawan Masayuki lawan bawahannya Jinrai. Nah, di sini Jinrai otomatis mengalah ya kalau ngelawan si Masayuki. Dan di sini jelas hoki parah karena Masayuki jelas auto win. Jadi Masayuki yang menang. Beberapa bahkan berteriak bersemangat, popularitasnya benar-benar membingungkan. Lupakan, memikirkan hal itu terlalu merepotkan. Ganti. Nah, babak ketiga. Untuk babak ketiga di sini adalah Kai, si petarung pedang yang luar biasa, versus Gobuta. Nah, seperti apa ya hasil pertandingan ini? Langsung aja di sini aku sudah menantikan duel ini. Pria ini bernama Kai. Dia hampir tidak terlihat seperti peringkat A. Dia menggunakan satu set lengkap. Perlengkapan langkah yang berarti bahwa dia adalah petualang tingkat atas. Di sisi lain, semua peralatan Gobuta sendiri berada pada peringkat khusus dan dirancang khusus untuknya. Sementara jika melihat ke belakang, yang pertama tampaknya jauh melebihi yang terakhir. Tetapi dalam hal kekuatan saja, ini akan menjadi duel yang menarik. Bersiap, siap, bertarung. Saat Sauka berteriak, pertandingan dimulai. Ketika Kai berbisik, cepatlah. Dia menghunuskan pedangnya dan bergerak. Pukulan yang tajam, reputasinya sebagai petarung pedang yang luar biasa. Jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Dia cukup terampil, namun pedang itu dihentikan oleh baju sirah Gobuta. Hah? Kau tidak lain hanyalah orang jahat. Beraninya dirimu mengenakan armor yang tidak cocok seperti itu. Itu terlalu cepat. Karena serangan Kai mendarat praktis segera setelah Soka memulai pertandingan. Gobuta bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kodachinya. Kodachi itu senjatanya si Gobuta ya guys. Kamu terlalu ceroboh, idiot. Aku mengutuknya secara internal. Serangan ini diblokir oleh armor buatan tangan oleh Gram. Tapi lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Dia hanya berhasil karena Kai terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Tetapi jelas bahwa dia akan menargetkan sendinya di waktu berikutnya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Kai mengirim serangkaian tebasan ke Gobuta yang nyaris menghindarinya dan wajahnya tampak agak putus asa dan lelah. Biasanya kalau Gobuta tarung itu konyol sih guys. Menilai dari ekspresinya, dia sepertinya berencana untuk keluar dari arena untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia sudah menyerah, hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Sementara itu memang pilihan yang tepat sekarang. Aku berharap dia bertahan sedikit lebih lama. Aku telah mengharapkan hal-hal besar dari mereka, terutama pertempuran yang menarik. Tetapi kinerja Gobuta meninggalkan banyak hal yang diinginkan, cukup mengecewakan. Nah, sebenarnya di sini Gobuta itu cukup berpotensi, tapi kurang percaya diri aja ya guys. Apakah pertandingan ini mungkin akan berakhir atau aku pikir begitu. Namun pemenangnya masih belum diselesaikan setelah sekian lama. Mungkinkah Gobuta ingin menyelinap keluar dari batas, tetapi Kai mengejarnya di semua tempat. Tidak ingin dia melarikan diri. Apakah orang itu benar-benar ingin membunuh Gobuta? Sepertinya pria ini memiliki karakter yang cukup menjijikan.
Meskipun Kabuta juga tidak benar-benar jujur, tindakan orang ini jauh lebih tidak menyenangkan untuk ditonton. Hahaha, terus berlari seperti tikus, kau sampah. Di tangan kanannya Kai memegang pedang panjang untuk pertarungan tunggal dan ganda. Di sebelah kiri ia menahan knuckle kuningan yang ia gunakan untuk memukul lawannya. Knuckle itu besi yang di lengan itu guys, yang buat pukulan itu ya. Itu adalah gaya bertarung yang aneh. Kabuta hanya mempelajari ilmu pedang formal di bawah Hakuro, dan lawannya pasti memberinya kesulitan. Tetapi bahkan dengan itu, yang terjadi Kabuta belum mengalami luka fatal. Dia hanya dipotong sekali pada awal pertandingan. Kabuta benar-benar memiliki mata yang tajam. Jika dia tidak bisa melihat jalur serangannya, dia tidak akan bisa melarikan diri hingga selama ini. Shion memuji Kabuta. Itulah tepatnya pikiranku. Meskipun dia dipukul beberapa kali, Kabuta berhasil memblokir semua serangan pedang Kai dengan kodachinya. Baik, Kabuta, kerja bagus. Itulah semangat. Biarkan semua orang melihat apa yang dapat kau lakukan dan mengalahkan orang itu. Aku akan memberi dirimu lebih banyak uang saku, dan jika kau menang, aku akan memberi dirimu pancing prototipe baru yang selalu kau inginkan. Nah di sini biar Kabuta makin OP itu harus ditawari suatu barang yang menarik guys. Serius, maka aku akan menggunakan gerakan pamungkasku. Jika kau memiliki gerakan pamungkas, kau seharusnya menggunakan lebih awal. Mendengar dukungan verbalku, Kabuta tampaknya menjadi lebih termotivasi. Gunakan barang-barang sebagai umpan sepertinya tidak pantas. Tetapi ketika menghadapi seorang yang semalas Kabuta, tidak ada cara lain. Tapi sejujurnya itu karena aku tidak menaruh banyak harapan pada Kabuta, karena kami telah membuat Girl bertarung demi kami. Tetapi jika segalanya berjalan seperti yang aku harapkan, aku harus membuat Kabuta bekerja lebih keras. Hahaha, berhentilah menggertak kau sampah. Diriku yang terkuat, kau tidak punya peluang. Kai tertawa gila ketika dia mengejar Kabuta. Dia tidak memiliki penjaga terhadap Kabuta sama sekali. Percaya bahwa dia sudah menang. Tidak peduli apa yang bisa dilakukan Kabuta, dia tidak mampu membalikkan keadaan. Perkiraan yang terlalu rendah dari lawannya akan menjadi kejatuhan Kai. Summon, ayo datang padaku. Oh ya, di sini Kabuta juga bisa melakukan skill summonnya atau pemanggilan serigala. Benar, Kabuta adalah kapten pasukan Goblin Rider. Tentu saja dia bisa memanggil Star Wolf. Selain itu, ia memiliki gerakan pamungkas Unification dengan Star Wolf. Konten magikulnya akan naik ke sekitar Emin, dan dengan pelatihan ilmu pedang Hakuro sebagai pengalaman, berbicara secara logis itu akan lebih dari cukup untuk menangani Kai. Tapi sekarang Kabuta pasti akan menjadi serius. Aneh sekali. Mantra pemanggilan begitu. Tapi Dire Wolf itu tidak sepadan untukku. Kai terputus dengan keras ketika serigala gelap dipanggil oleh Kabuta melesat ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Dia telah secara drastis meremehkan ancaman itu. Monster yang dipanggil oleh Kabuta bukanlah monster receh atau death seperti dari Wolf. Serigala gelap mengibas-ngibaskan ekornya di atas panggung. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah Rangga. Dan jadi di sini yang masuk Rangga guys. Rangga, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengharapkan itu. Seperti yang diharapkan dari Rangga, dia juga mendapatkan permainannya sendiri. Tidak mungkin, bukan itu intinya kan? Kabuta terkejut juga. Kupikir dia tidak berharap ini terjadi. Dengan kata lain, itu semua dilakukan oleh Rangga. Dia dengan sengaja campur tangan dalam pemanggilan Kabuta. Dan kupikir dia tidur diam di bayanganku. Aku tidak berharap dia merencanakan hal seperti ini. Aku mengatakan bahwa diriku tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi, dan kupikir Rangga akan menerima pengaturan semacam itu juga. Aku tidak mengharapkan ini darinya. Sokka bergegas ke Kai dan menoleh ke Diablo. Dia telah menyingkirkan kontestan Kai. Apa tembakan yang hebat itu? Dan begitu tampaknya pemenangnya telah ditentukan. Diablo, wasit permainan, jelas menerima hasilnya begitu saja, menilai serangan tadi efektif meskipun Rangga telah menyamar sebagai serigala yang lebih kecil. Diablo akan dapat melihat bahwa itu sebenarnya Rangga. Maksudku, kurasa itu karena Diablo dan Rangga berhubungan baik satu sama lain. Dan pemenangnya adalah
Gobuta. Pengumuman Soka bergema keras di arena. Penonton melanjutkan untuk memberikan Gobuta tepuk tangan dan sorakan. Nah, jadi seperti itu untuk pertempuran juara Tempest untuk ronde 2 dan 3 ya. Masayuki versus Jinrai dan Gobuta versus Sky. Untuk ronde 4 nanti di next video. Oke, jadi mau sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and bye bye.